Dan sudah ada yang bertanya, selamat malam buat Bapak Pendeta, mau bertanya tentang Alkitab, karena Alkitab ini berisi firman Allah. Sebenarnya apa arti dari Alkitab? Kepanjangan dari Alkitab itu seperti apa? Kadang-kadang ada yang menyebut sebagai Alkitab, ada yang menyebutnya sebagai kitab suci, ada juga yang menyebutnya sebagai Bible. Nah, kata bahasa Inggris Bible itu dari kata Yunani biblos, ya. Kata Yunani biblos itu artinya buku. Jadi dari biblos atau buku ini lalu menurunkan Bible yang nanti dalam mengalami penyempitan makna, sehingga kalau menyebutnya Bible orang sudah pasti mengacu kepada kitab suci. Nah, kitab suci sendiri itu, kitab itu kan buku. Kalau suci itu bisa berarti dipisahkan atau berbeda dari, sehingga kitab suci artinya buku yang berbeda dari buku-buku yang lain. Karena apa? Karena itu adalah kitab yang berisi dalam tanda petik berisi firman Allah. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Alkitab hanya berisi firman Allah secara dogmatis, tapi hanya penyebutan untuk menyebut buku yang dimaksud saja. Lalu kalau Alkitab itu, kitab itu seperti saya bilang tadi ya, kitab itu adalah buku. Nah, kelihatannya di sini kata Alkitab ini terpengaruh dari bahasa Arab, sehingga kitab itu buku, lalu al itu diberi kata sandang. Kata sandang dalam bahasa Arab. Ya, makanya kita menemukan kadang-kadang ada masjid namanya Al-Ikhlas, ya, atau juga al yang lain, ya, Al-Quran, Al-Kitab. Nah, karena itu maka istilah al itu adalah kata sandang. Nah, jadi artinya adalah bahwa misalnya kalau kata sandang ini dalam bahasa Indonesia misalnya adalah sang raja, sang ratu. Jadi sang itu disebut, itu adalah kata sandang. Nah, kalau kitab itu buku, maka Alkitab itu adalah buku yang, atau bisa juga dikatakan buku segala buku atau sang buku itu, ya, dan itu menunjuk kepada firman Allah. Jadi itu arti kata dari Alkitab, ya. Selanjutnya, selamat malam buat Yeriko. Ini bertanya, apakah Yudas Iskariot itu berperan dalam misi penyelamatan Yesus terhadap umat manusia? Karena peran Yudaslah Yesus dijual dan diserahkan. Nah, kalau seandainya tidak ada Yudas, bagaimana? Apakah Yesus tetap mati di kayu salib? Yudas juga yang mengkhianati Yesus, padahal Yesus sendiri yang memilih Yudas. Dan kenapa Yesus bisa salah pilih? Ini pertanyaannya banyak ya, jadi coba satu-satu ulang. Iya, Ya, ini saya jawab satu-satu, potongan-potongannya. Oke, apakah Yudas ini berperan dalam misi penyelamatan Yesus terhadap umat manusia? Tidak. Yudas tidak mempunyai peranan dalam pengertian jasa. Yudas itu jelas pengkhianatannya kepada Yesus itu adalah sebuah dosa. Nah, tetapi yang berperanan atau yang harus, banyak orang juga berkata kita mesti terima kasih pada Yudas, karena kalau Yudas tidak mati dan tidak mengkhianati Yesus, Yesus tidak jadi mati. Kalau Yesus tidak jadi mati, maka dosa kita tidak ditebus, lalu kita akhirnya masuk neraka. Nah, menurut saya salah ya. Bukan Yudas yang harus mendapatkan ucapan terima kasih kita atau ucapan syukur kita. Karena apa? Karena Yudas itu tetap dosa. Dia tetap berdosa pada saat dia mengkhianati Yesus. Tetapi Allah lah yang wajib mendapatkan syukur kita. Karena apa? Karena pengkhianatan Yudas itu justru dia ubah menjadi berkat bagi dunia dengan penebusan Yesus Kristus untuk dosa-dosa kita pada saat kita mati. Pada saat dia mati, menebus dosa-dosa kita. Jadi justru bukan Yudas yang berjasa, ya, tetapi Allah lah yang berjasa. Terus, selanjutnya, kalau seandainya tidak ada Yudas, bagaimana? Apakah Yesus tetap mati di kayu salib? Allah menetapkan itu. Kalau tidak ada Yudas, pasti ketetapan Allah tetap mesti terjadi. Tapi karena Allah menetapkan Yudas, itu pasti terjadi Yudas. Tapi kalau seandainya bukan Yudas, Allah menetapkan si A, si B, si C, maka si A, si B, si C itulah yang akan menjadi pengkhianat. Dan terakhir, pada akhirnya Yudas sendiri mengkhianati Yesus, padahal Yesus sendiri yang memilih Yudas. Kenapa Yesus bisa salah pilih? Yesus tidak salah pilih karena Yesus memilih. Jangan pikir Yesus kira Yudas ini dia kira orang baik, lalu pada dia akhirnya memilih, lalu pada akhirnya menjadi seorang pengkhianat. Tidak, Yesus tidak salah pilih. Sejak dari awal Yesus sudah tahu bahwa Yudas ini adalah seorang pengkhianat yang nanti mengkhianati dia. Nah,
Kalau saya tunjukkan satu ayat kepada saudara, Yesus pernah berkata tentang Yudas. Bentar ya, saya lihat ayatnya. Kalau kita melihat Yudas ini, dia memang murid Yesus, tetapi dikatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-70 ya. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-70 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Lalu ayat 71, yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus di antara ke-12 murid itu. Jadi Yesus sebelumnya tuh sudah tahu siapa Yudas ini. Karena itu dia mengatakan demikian. Jadi bukan Yesus salah pilih, dia tahu itu. Di dalam Yohanes 6 ayat 64 misalnya, Yesus katakan, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Kalau Yesus tidak tahu Yudas akan menyerahkan dia, lalu dia memilih Yudas untuk sebenarnya kira Yudas itu adalah murid yang baik-baik, tahu-tahu Yudas mengkhianati Yesus, memang Yesus salah pilih. Tapi ternyata Yesus memang sudah tahu Yudas ini dari mula, dan Yesus sudah tahu bahwa dia akan menyerahkan Yesus. Tetapi mengapa Yesus memilih dia? Memang Yesus memilih dia demi tujuan supaya ada pengkhianat yang lalu akhirnya menyerahkan dia. Jadi Yesus sama sekali tidak salah pilih. Ya. Selanjutnya selamat malam buat Bapak Pendeta. Ini bertanya dari Pengkhotbah pasal 7 ayatnya yang ketiga. Pengkhotbah 7 ayatnya yang ketiga, saya bacakan dulu. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Dan yang mau ditanyakan di situ bilang lebih baik bersedih, sedangkan Alkitab Paulus bahkan Yesus menekankan kita harus bersuka cita. Itu mesti dibaca di dalam kaitan dengan ayat 2-nya ya. Kalau ayat 3 bilang bersedih lebih baik daripada tertawa karena muka muram membuat hati lega, itu harus lihat dari konteksnya ayat 2, lalu juga nanti ke ayat-ayat yang ke selanjutnya, terutama ayat 4. Nah sekarang lihat ayat yang kedua, atau mungkin juga saya baca dari ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Di sini hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Lalu ayat yang kedua, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Lalu ayat 3, bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Ayat 4, orang berhikmat senang berada di rumah duka, tapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Nah, di sini kelihatannya pengkhotbah melihat hidup ini secara terbalik. Ya, pengkhotbah melihat rumah ini secara terbalik. Kita untuk memahami ayat ini kita harus melihat latar belakangnya dulu. Nah, pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo yang ketika dia sudah mengalami pada masa tua, ketika dia mengalami banyak kegagalan-kegagalan, dia belajar dari kegagalan-kegagalan. Itulah sebabnya sehingga Salomo ini memberikan kitab ini dengan tema segala sesuatu sia-sia. Karena itu maka dia kelihatannya agak pesimis menghadapi hidup ini, membuat banyak buku, banyak belajar melelahkan badan, membuat banyak buku itu sia-sia dan lain sebagainya. Karena segala sesuatu ditinjau kalau di luar Tuhan. Di luar Tuhan segala sesuatu menjadi sia-sia. Nah, lalu dia menekankan pentingnya hikmat juga. Nah, karena itu di sini dia bilang begini. Kelihatannya di sini dia menggambarkan dua tempat duka dan juga tempat pesta. Nah, di tempat duka orang bersedih, di tempat pesta orang
bergembira atau bersukaria. Nah, dia bilang adalah di tempat duka itu atau dalam kondisi bersedih itu lebih baik. Mengapa? Karena kalau di tempat pesta orang bersukaria seenak-enaknya, tidak ingat bahwa hidup mereka itu singkat dan mereka akan mati. Tapi kalau pergi ke rumah duka, kita lihat ada orang mati di situ, orang banyak menangis di situ, kita juga ikut sedih dan menangis, lalu kita akan hikmat kita, ayat 4 dia singgung tentang hikmat, maka di situ kalau kita berhikmat, kita melihat orang mati di rumah duka, kita berpikir, sekarang dia mati. Besok mungkin giliran saya. Kalau besok giliran saya, apa yang saya mesti buat? Kalau saya mati, saya pergi kemana? Bagaimana dengan nasib saya di dalam kekekalan? Apakah saya sudah punya kepastian keselamatan? Bagaimana kalau saya mati, saya masuk neraka? Dari mana saya tahu bahwa saya bisa masuk surga? Nah, maka kalau orang mempunyai hikmat, maka ketika dia berada di rumah duka, melihat ada orang mati di sana, maka dia berpikir banyak hal tentang nasibnya di dalam kekekalan, sehingga lalu akhirnya dia menjadi, kalau besok saya akan mati, sudahkah saya siap masuk ke dalam kematian? Saya akan pergi kemana? Apakah saya selamat? Kalau begitu saya perlu Tuhan untuk menyelamatkan saya. Saya tidak bisa selamat dengan perbuatan baik saya. Saya butuh anugerah Tuhan untuk diselamatkan. Kalau begitu, saya perlu percaya kepada Yesus Kristus, supaya ketika saya mati, seperti orang yang terbaring di depan saya ini, saya bisa memperoleh kepastian keselamatan dengan masuk ke surga dan bukan masuk ke neraka. Jadi, maksudnya seperti itu, bahwa dengan kita berada di rumah duka dan bersedih bersama-sama di sana, maka di situ hikmat menuntun kita untuk memahami betapa kita berpikir jauh ke arah ke belakang, melampaui kematian kita, atau melampaui kehidupan dan bahkan kematian kita. Jadi itu maksudnya bukan berarti kita harus bersedih di dalam hidup ini, tapi maksudnya dalam konteks hidup kita, waktu kita jangan hanya tertawa, tapi lupa bahwa hidup ini akan segera selesai. Nah, tetapi dengan bersedih di rumah duka itu, kita lalu belajar untuk berhikmat, untuk mempersiapkan diri kita sendiri pada waktu kita mati nanti. Ya. Selanjutnya, selamat malam Bapak Pendeta dari pemilik 0857377 sekian. Menurut Bapak Pendeta, iman yang benar seperti apa dan pertobatan yang benar juga seperti apa? Kadang-kadang ya kita melihat bahwa kalau kita membaca atau memahami istilah Alkitab untuk pertobatan, Alkitab memahami pertobatan itu dalam dua pengertian, ya. Pengertian pertama dari kata pertobatan itu adalah pertobatan diartikan sebagai beriman. Pada waktu Petrus berkhotbah, Petrus bilang, suruh bertobatlah supaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pertobatan di situ dikaitkan dengan pengampunan dosa. Nah, pertobatan yang berkaitan dengan pengampunan dosa itu pasti terima Yesus. Lalu juga di Kisah Para Rasul dikatakan di sana bahwa Allah mengaruniakan pertobatan kepada bangsa-bangsa lain yang menuntun kepada hidup. Kata pertobatan di situ itu jelas menunjuk pada iman. Nah, jadi pertobatan itu bisa berarti waktu saya percaya kepada Yesus atau beriman kepada Yesus itu dianggap bertobat. Itu pengertian pertama. Tapi pengertian yang kedua adalah waktu saya membuang dosa-dosa atau saya melepaskan hal-hal yang menjadi dosa di dalam hidup saya, itu juga disebut sebagai bertobat. Nah, kalau bertobat yang pertama yaitu beriman, itu sifatnya satu kali seumur hidup. Maka orang terima Yesus itu hanya satu kali seumur hidup. Kalau ada orang yang hari ini ada KKR, siapa mau terima Yesus, dia maju lalu terima Yesus. Minggu depan lagi ada KKR, mau terima Yesus lagi, dia maju lagi. 2 minggu depan lagi ada KKR, terima Yesus, dia maju terima Yesus lagi. Nah, jadi persoalan Yesus yang dia terima di KKR pertama kemana? Ya, karena itu maka pertobatan dalam artian beriman terima Yesus itu satu kali saja seumur hidup. Tapi pertobatan dalam pengertian kedua, membuang dosa-dosa itu harus terjadi setiap hari. Karena tiap hari kita berdosa, maka kita selalu berjuang untuk melepaskan diri kita dari dosa-dosa kita. Nah, iman yang benar itu seperti apa? Nah, di situ yang saya sudah singgung tadi, iman yang benar adalah pertama-tama dia mesti sungguh-sungguh percaya bahwa dia adalah orang berdosa. Saya percaya saya orang berdosa. Kedua, kalau saya orang berdosa, maka saya pasti akan masuk ke neraka. Saya menjadi musuh Tuhan Allah, murka Allah ada di atas saya pasti akan masuk neraka.
Nah, lalu bagaimana saya selamat? Saya tidak mungkin diselamatkan melalui perbuatan baik saya. Karena bahkan di mata Tuhan, orang yang tidak ada iman itu tidak ada perbuatan baik sama sekali. Roma pasal 3 ayat 10-12. Lalu di Ibrani 11 dikatakan bahwa tanpa iman tidak ada seorang pun yang dibenarkan atau yang berkenan kepada Allah. Nah, kalau begitu maka saya tidak punya perbuatan baik. Saya tidak mungkin selamat dengan perbuatan baik saya. Jikalau saya mau selamat dengan perbuatan baik saya, maka Yesaya 64 ayat 6 berkata bahwa segala kesalehan manusia itu seperti kain yang kotor di hadapan Tuhan. Karena itu maka saya tidak mungkin mengandalkan kain kotor itu untuk diselamatkan. Kalau begitu, bagaimana? Saya pasti binasa. Saya tidak bisa selamat dengan perbuatan baik saya. Disinilah Allah memberikan atau mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Nah, lalu Yesus Kristus itu adalah Allah. Dia Allah, lalu dia jadi manusia. Dia jadi manusia, lalu dia mati di kayu salib. Waktu dia mati di kayu salib, dia itu suci, dia tidak berdosa. Tapi dia menanggung dosa saya. Nah, setelah dia menanggung dosa saya, maka dosa saya dibayar seluruhnya. Dosa saya sudah dibayar seluruhnya. Saya tidak harus bayar apa-apa lagi. Dan sekarang, jikalau saya percaya kepada dia, dalam artian saya menerima dia sebagai Tuhan saya menerima dia sebagai juru selamat saya, maka disitulah kata-kata dia bahwa barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi iman yang benar itu adalah mencakup pengertian akan seluruh Injil. Injil yang saya maksudkan itu yang sudah saya cerita pertama dari tadi, mulai dari kita adalah orang berdosa sampai pada kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mulai sekarang, saya percaya di dalam hati saya, Yesus Kristus adalah Juru Selamat saya. Artinya apa? Saya orang berdosa, Dia telah menebus dosa saya, menebus seluruhnya, dan saya tidak harus menebus lagi sendiri. Itu percaya Yesus adalah Juru Selamat. Waktu saya percaya Dia adalah Tuhan, maka Dialah pemilik hidup saya. Dialah yang menguasai saya, maka hidup yang kuhidupi sekarang ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dialah penguasa hidupku, maka hidupku ini harus senantiasa menyenangkan atau mengikuti kehendak Dia. Nah, itu pengertian iman yang benar, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti itu. Ya. Selanjutnya dari 08573755 sekian, ini mau bertanya, kemanakah orang yang sudah meninggal? Apakah mereka langsung ke surga atau neraka? Atau apakah mereka masih berada bersama kita selama 3 hari atau 40 hari seperti yang dibilang orang? Kemanakah orang yang sudah meninggal? Kemanakah orang yang sudah meninggal? Memang banyak pandangan. Ada yang bilang bahwa dia melayang-layang 3 hari lah, 40 hari lagi. Ada yang bilang masuk ke tempat penantian dan lain sebagainya. Tetapi jelas bahwa semua itu salah. Ya. Orang yang meninggal itu hanya dia akan langsung masuk ke surga atau ke neraka. Hanya 2 tempat itu, dan itu terjadi persis pada saat dia meninggal. Kalau orang itu orang yang percaya kepada Yesus, begitu dia meninggal, dia langsung masuk surga. Tapi kalau dia tidak percaya Yesus, begitu dia meninggal, dia masuk ke neraka. Langsung. Ada itu juga. Bahwa orang langsung masuk surga pada waktu dia meninggal, langsung masuk neraka pada waktu dia meninggal, ya, itu ditunjukkan oleh banyak dasar kitab suci. Paulus juga yakin bahwa pada waktu dia mati, dia langsung masuk surga. Makanya di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dia bilang bahwa jika kemah tempat kediaman di bumi ini dibongkar, maksudnya adalah tubuh ini dibongkar, mati, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, ya. We have a building from God. Itu menurut terjemahan New International Version. Nah, jadi di situ kita lihat bahwa kata-kata bahasa Inggris yang saya kutip tadi, we have a building. Kata have dipakai di situ, maka itu adalah bentuk present tense. Artinya adalah bahwa begitu Paulus mati, dia langsung mendapatkan rumah di surga. Jadi Paulus yakin sekali, begitu dia masuk surga, mati dia masuk surga. Keyakinan ini juga muncul dalam kata-kata dia dalam 2 Korintus 5 ayat 8. Terlebih suka kami beralih dari tubuh ini dan menetap pada Tuhan. Terlebih suka kami beralih dari tubuh ini. Beralih itu kan mati. Nah, untuk menetap pada Tuhan. Di dalam New American Standard Bible, dia menerjemahkan to be at home with the Lord. Atau di dalam NIV, dia terjemahkan at home with the Lord. Atau terjemahan literalnya adalah to come home to the Lord. Pulang ke rumah kepada Tuhan. Jadi, Paulus yakin, begitu mati, masuk surga. Filipi 1 ayat 23,
Aku didesak dari dua pihak, maksudnya mau tetap hidup atau mau mati. Lalu dia bilang, aku ingin pergi. Pergi itu adalah mati. Dan diam bersama-sama dengan Kristus. Jadi dari sini Paulusnya mengakui bahwa mati langsung masuk surga. Tuhan Yesus juga dalam cerita orang kaya dan Lazarus, begitu mati, orang kaya itu langsung menderita di alam maut, itu neraka. Dan si Lazarusnya itu sudah ada di pangkuan Abraham. Abraham ada di surga. Nah, orang kaya itu ada di pangkuan atau pelukan Abraham. Itu jelas bahwa dia masuk ke surga. Nah, jadi di situ terlihat bahwa orang kaya itu juga langsung masuk neraka. Sedangkan si Lazarus masuk surga, orang yang mati langsung surga, langsung neraka. Penjahat di samping Yesus juga yang percaya itu, Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus itu surga, paradise, paradise dalam bahasa Inggris diturunkan dari kata paradiso dari bahasa Yunani yang artinya surga. Maka penjahat itu juga langsung ke surga. Sedangkan ada ayat yang menunjukkan bahwa orang mati itu langsung masuk ke dalam neraka. Ya, yang masuk ke dalam neraka adalah Yudas ayat 7. Ya, dari kitab Yudas ayat 7, surat Yudas ayat 7, sama seperti Sodom dan Gomora. Ini bicara Sodom dan Gomora. Dan kota-kota sekitarnya dengan cara yang sama telah melakukan percabulan dan mengejar kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal. Bukan akan menanggung, telah menanggung. Ini orang Sodom dan Gomora. Jadi pada waktu abad pertama ketika Yudas menulis surat Yudas ini, orang perjanjian lama Sodom dan Gomora itu telah menanggung siksaan api kekal. Berarti mereka langsung masuk neraka. Karena itu saudara, maka orang mati langsung surga, kalau yang percaya langsung neraka bagi yang tidak percaya. Kalau saudara hanya Kristen KTP saja, yang hanya karena Kristen-Kristenan saja dan belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingat, kalau besok pagi saudara mati, saudara pasti langsung masuk neraka. Karena itu, sebelum semuanya terlambat, saudara tidak tahu kapan mati, maka malam ini buka hati saudara, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau besok mati, saudara langsung surga. Kalau masih panjang hidup saudara, maka pakai waktu itu untuk melayani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ya. Baik, satu pertanyaan lagi. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta. Mau bertanya, Tuhan Yesus datang menebus itu menebus dosa atau menebus orangnya? Dua istilah itu dipakai bersama-sama. Menebus dosa, menebus orang berdosa. Itu dipakai sebagai interchangeable. Kalau kita melihat juga ada orang yang keberatan, tidak mau Yesus itu bukan menebus dosa, tapi menebus orang berdosa. Kalau di dalam kitab Imamat, kita lihat konsep keselamatan dalam PP itu melanjutkan konsep keselamatan di dalam PL. Dan di dalam PL kita bisa lihat konsep penebusan dosa itu selalu dibilang korban penebus dosa, korban penebus salah. Ya, selalu disebut korban penebus dosa, penebus salah, yang ditebus dosanya atau kesalahannya. Nah, tetapi juga ada ayat-ayat di Alkitab yang menyebut sebagai orang berdosa ditebus. Jadi, dua istilah itu dipakai secara interchangeable. Artinya, bisa dibolak-balik. Jadi, kadang-kadang Alkitab menyebut Yesus menebus orang berdosa. Kadang-kadang juga orang berdosa itu bukan menebus dosa. Itu juga bukan hal yang menjadi masalah. Karena dipakai secara interchangeable. Baik, jadi buat kawan yang baru mendengarkan Revival Voice, kita dalam sesi tanya-jawab. Kawan yang punya pertanyaan boleh gabung di 0380-843-1166, lalu 0821-4494-2696, dan Facebook Suara Kupang. Kita masih menanti kawan sampai jam 10. Dan ini yang sudah gabung lagi, bagaimana tanggapan Bapak tentang suasana kerukunan beragama di Indonesia? Apakah perkawinan beda agama atau keyakinan dapat dikatakan sebagai aplikasi kerukunan antar umat beragama? Kalau kawin dengan orang iman berbeda atau agama berbeda, itu bukan aplikasi dari kerukunan beragama. Itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan itu dosa. Ya, di dalam 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang percaya dan orang yang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat bahwa firman Tuhan mengecam kita menjadi satu dengan orang-orang yang tidak percaya. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Persamaan apakah yang terdapat antara orang percaya dan orang yang tidak percaya?
saudara ada orang yang percaya kepada Kristus, sedangkan yang lain tidak percaya. Kalau saudara kawin dengan mereka, saudara sementara kawin dengan orang yang tidak beriman, dalam pengertian beriman kepada Kristus, maka terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Tidak ada bagian bersama orang percaya dan orang tidak percaya. Jadi kalau sampai ada orang yang kawin dengan orang yang tidak seiman, menurut saya itu bukan aplikasi dari toleransi, tetapi itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Kita tetap bisa menunjukkan toleransi kita dengan orang beragama lain tanpa mengkompromikan iman kita. Ya, harus dibedakan antara toleransi dan kompromi. Ya. Kalau saya toleransi itu adalah saya karena iman saya berbeda dengan orang lain, tidak boleh membuat saya lalu akhirnya merampas hak-hak hidup dari orang lain. Saya seringkali memberikan gambaran seperti ini ya. Misalnya, saya bersama-sama dengan adik saya. Kami tinggal di satu rumah, yaitu rumah orang tua kami. Nah, kami punya sama-sama mempunyai hak bahwa ditinggal di rumah itu, karena itu rumah orang tua kami. Nah, lalu misalnya saya dan adik saya ini berbeda pendapat. 1 tambah 1 berapa? Lalu menurut saya 1 tambah 1 2. Tapi menurut adik saya 1 tambah 1 3. Nah, lalu terjadilah pertengkaran di antara kami. Lah, saya bilang 1 tambah 1 2. Dia bilang 1 tambah 1 3. Lalu terjadilah perdebatan yang sengit antara kami. Nah, saya tidak mungkin mengalah. Saya tidak mungkin mengkompromikan bahwa atau menerima pandangan dia bahwa 1 tambah 1 3. Tidak. Kalau saya mengikuti 1 tambah 1 3, maka kebenaran diserongkan. Maka sampai dunia kiamat pun saya tetap berpegang 1 tambah 1 2. Itu namanya iman saya 1 tambah 1 2. Tapi toleransi saya adalah tidak bisa karena saya menganggap bahwa dia salah, lalu saya usir dia dari rumah. Atau saya bakar kamarnya dia. Atau saya melarang dia makan. Tidak bisa. Dia punya hak makan di rumah itu. Dia punya hak tinggal di rumah itu. Dia punya hak tinggal, mempunyai kamar sendiri di rumah itu. Saya tidak boleh ganggu-gugat. Artinya adalah saya tidak mengakui kepercayaan dia sebagai sebuah kebenaran. Tapi sebagai saudara, kami tetap bersaudara. Dan dia tetap boleh mempunyai hak sama seperti hak saya di dalam rumah itu. Baru salah kalau saya tidak percaya kepercayaan dia, lalu saya bakar kamarnya atau saya usir dia dari rumahnya, larang dia tidak boleh makan. Nah, di negara ini, ini negara Indonesia ini sama dengan kita mempunyai rumah yang sama, kita punya hak yang sama, tapi ternyata iman kita berbeda. Nah, perbedaan iman di antara kita tidak boleh membuat kita lalu menjadi ekstrim, lalu mengusir atau menghabisi, membunuh, membakar tempat ibadah orang beragama lain. Itu salah, itu dosa. Jadi sebenarnya mereka orang berkepercayaan lain pun punya hak hidup yang sama di Indonesia. Ya, termasuk juga Kristen, Islam, Hindu, Buddha, semua agama kita punya hak hidup yang sama di negara Indonesia ini. Satu berbeda dengan lain, itu wajar karena kita punya agama berbeda. Kita boleh menganggap si agama ini salah, agama saya benar, terserah. Itu kan iman masing-masing orang. Tapi kepercayaan saya, iman saya tidak boleh membuat saya mendiskreditkan mereka, usir mereka, bakar tempat ibadah mereka, memusuhi mereka, memusnahkan mereka dari Indonesia. Itu salah. Itu tidak toleransi namanya. Jadi toleransi harus, tapi kita tidak boleh mengkompromikan kepercayaan atau iman kita. Atau pada saat yang sama saya bisa berkata bahwa seseorang bisa tetap setia kepada ajaran agamanya tanpa harus membuang atau menghabisi atau memusnahkan orang yang berbeda pendapat dengan dia. Ya. 9 namanya SkyFM, Suara Kupang. Kawan, kita masih di Revival Voice. Selamat malam buat kawan yang baru mendengarkan. Kita di sesi tanya jawab. Dan selamat malam buat 082359 sekian. Shalom Pak Pendeta. Apakah Adam diciptakan dari debu tanah yang kita pijak sekarang? Karena ada yang bilang kata dari dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 dalam bahasa aslinya tidak ada. Lagi pula ia katakan bahwa manusia itu kan diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kalau dari debu tanah, bukankah itu debu tanah sesuatu yang sudah ada? Ya. Soal kata dari itu ada dalam bahasa asli, tidak saya mesti periksa lagi ya. Tetapi kalau tidak ada kata dari di sana, itu tidak bisa diartikan atau menjadi persoalan bahwa itu bukan debu tanah yang kita injak sekarang. Saya percaya bahwa debu tanah itu ya debu tanah seperti hurufiah dalam pengertian yang kita injak sekarang ini. Nah,
Kalau kita membandingkan pada waktu manusia sudah jatuh dalam dosa di Kejadian 3 ayat 19, itu lalu dikatakan di sana hukuman bagi Adam itu, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi dari situ saya kira memang itu menunjuk kepada debu tanah yang biasa dalam pengertian biasa, yaitu debu tanah yang sekarang kita injak-injak ini. Nah, terus soal manusia itu dicipta dari debu tanah, sedangkan dia dari keadaan atau dari sebelum tidak ada menjadi ada. Nah, memang ada 3 kata bahasa Ibrani ya untuk menggambarkan mencipta itu. Ada bara, ada yatsar, ada asya. Nah, kata bara itu adalah seperti dalam bahasa Latin, creatio ex nihilo, penciptaan yang keluar dari kekosongan, dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan yatsa dan asya itu menunjukkan pada penciptaan dengan menggunakan bahan yang sudah ada. Nah, kadang-kadang ada ayat-ayat tertentu yang menggambarkan penciptaan manusia dengan yatsar atau asya, dan itu menunjukkan bahwa dia diciptakan dari bahan yang sudah ada di tanah. Tapi juga bisa ada bagian yang menyebut bahwa manusia diciptakan menggunakan kata bara, dari tidak ada menjadi ada. Mungkin itu menunjukkan pada hakikat manusia, bahwa dari keberadaan hakikat manusia, dari kekosongan tidak ada hakikat manusia, lalu menjadi ada, menjadi sesuatu yang disebut sebagai manusia. Jadi tinggal melihat konteksnya. Kalau dia menggunakan yatsar atau asya, maka itu menunjuk pada material debu tanah yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan kalau dia menggunakan bara, maka itu kelihatannya berbicara soal hakikat manusia yang tidak ada lalu sekarang menjadi manusia. Itu hakikat manusia, itu tidak dibuat dari mana-mana ya. Kalau tubuh manusia itu memang dari debu tanah, tetapi jiwanya atau rohnya manusia itu pun itu tanpa bahan dasar apapun ya. Baik, selanjutnya selamat malam buat Jim yang ingin tanggapan dari Bapak Pendeta tentang kejadian air berubah menjadi darah yang dulunya terjadi di TTS. Apakah kejadian itu ada hubungan dengan iman Kristen atau tidak? Air berubah menjadi darah di TTS, mungkin maksudnya air berubah menjadi anggur. Kalau air berubah menjadi darah itu di MSR, ya itu di Mesir, ya bukan di TTS. Kalau air berubah menjadi anggur, ya itu memang pernah terjadi. Saya sendiri tidak tahu benar atau tidak, tapi berdasarkan kesaksian dari orang-orang yang tua itu mengatakan bahwa memang pernah ada mujizat air berubah menjadi anggur. Bagi saya tidak ada masalah, karena kalau memang Tuhan mau, kita masih menyembah Tuhan yang sama ya, Yesus yang sama, yang kalau dia pernah mengubah air menjadi anggur di Kana, dia juga bisa mengubah air menjadi anggur di TTS atau di mana saja, asal dia mau ya. Nah, jadi tapi kita harus mengakui bahwa Tuhan kadang tidak mau melakukan mujizat secara terus-menerus. Jadi kita tidak mengharapkan bahwa setiap kali kita mau perjamuan mengharapkan supaya Tuhan mengubah air jadi anggur. Tidak. Nah, jadi intinya adalah memang kalau Tuhan mau bekerja tidak ada yang mustahil. Maka bagi saya tidak ada persoalan kalau memang benar di TTS itu memang pernah terjadi peristiwa demikian. Dan ini menurutnya itu ada hubungan dengan iman Kristen atau tidak menurut Bapak Pendeta? Apa yang saudara maksudkan dengan ada hubungan dengan iman? Ya, kalau memang itu diartikan bahwa iman kita percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu, mengubah air jadi anggur, ya itu berkaitan dengan iman kita. Nah, tapi kalau dimaksudkan dengan apakah iman kita itu yang menyebabkan terjadi hal demikian, mungkin tidak. Itu menurut saya itu berkaitan dengan kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan di dalam membuat mujizat, kadang-kadang Tuhan bergantung kepada iman seseorang. Jadilah kepadamu menurut yang kau percaya. Tapi kadang-kadang Tuhan melakukan mujizat tanpa mempedulikan orangnya percaya atau tidak. Pada waktu dia pergi ke kolam Bethesda itu, dia tanya, apakah engkau mau sembuh? Orang itu tidak mengatakan ya dia mau sembuh. Tidak, dia bilang 38 tahun sudah lumpuh seperti ini. Ya. Waktu saya mau loncat ke kolam itu sudah ada orang loncat duluan. Nah, Tuhan bilang, angkat tilammu dan berjalanlah.
Nah, jadi itu berarti bahwa orang itu tidak percaya, tapi Tuhan tetap melakukan mujizat bagi dia. Jadi memang kadang-kadang Tuhan menuntut iman untuk demi terjadinya sebuah mujizat, kadang-kadang Tuhan tidak menuntut itu. Nah, jadi kalau apakah itu langsung berkaitan dengan iman orang Kristen di TTS pada waktu, bisa ya, bisa juga tidak. Ya. Dan selanjutnya, selamat malam buat Bapak Pendeta. Apa maksud dari firman di dalam Alkitab dari Pengkhotbah 7 ayat 16? Mengapa kita pengkhotbah mengatakan jangan terlalu saleh, sedangkan Tuhan mengajarkan kita supaya hidup yang benar? Janganlah terlalu saleh, jagalah perilakumu, jangan terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Ya, itu kan tadi saya sudah singgung ya. Soal pengkhotbah ini kan dia memandang hidup sedikit negatif karena pengalaman penulisnya, tetapi dia menyorotinya itu dari sisi tanpa Tuhan. Segala sesuatu akan sia-sia tanpa Tuhan. Nah, sehingga dia mengatakan bahwa tanpa Tuhan, jadi semua kitab pengkhotbah ini harus disoroti dari kacamata seperti itu. Kalau kita membuat apa-apa tanpa Tuhan, maka semuanya menjadi sia-sia. Nah, karena itu kalau orang sesaleh-saleh apapun, tapi dia tanpa Tuhan, orang bisa hidup saleh tanpa Tuhan, ya. Orang bisa hidup beragama tanpa Tuhan. Dan itu banyak terjadi. Orang-orang Kristen KTP juga bisa rajin ke gereja, tapi semua tanpa Tuhan. Nah, sehingga kalau orang saleh seperti itu, tapi tanpa Tuhan yang sesungguhnya di dalam dirinya, maka itu menjadi sia-sia juga. Ya. Nah, karena itu maka dia jangan terlalu saleh lah, jagalah perilaku, jangan terlalu berhikmat. Nah, jadi kelihatannya ini karena suatu sorotan kitab pengkhotbah yang menganggap bahwa segala sesuatu tanpa Tuhan itu menjadi sia-sia, ya. Itu Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-16. Kalau kita lihat di dalam terjemahan Indonesia sehari-harinya, jangan terlalu baik, jangan pula terlalu bijaksana. Apa gunanya bunuh diri, ya? Apa gunanya bunuh diri? Jadi dia kelihatannya tetap menganggap seperti yang saya bilang tadi, sorotan terhadap kehidupan tanpa Tuhan menjadi satu kehidupan yang sama sekali tidak punya arti. Mau buat apa saja tidak punya arti, mau buat banyak buku, mau banyak belajar, mau terlalu saleh, semuanya itu tidak punya arti apa-apa tanpa Tuhan di dalamnya. Ya. Selanjutnya, menurut Bapak Pendeta, ketika saya berbuat dosa lalu memohon ampun, tapi berbuat dosa lagi dan memohon ampun lagi, tapi tanpa ada niat mempermainkan Tuhan, apakah saya tetap berdosa? Kalau saudara begini ya, saya harus bisa bedakan Tuhan itu Maha Pengampun ya. 1000 kali, 1.000.000 kali kita berdosa, dia tetap mengampuni kita sepanjang ada niat yang tulus untuk memang meninggalkan dosa. Tetapi itu berbeda dari orang yang memohon pengampunan, tapi itu sebenarnya hanya pura-pura karena dia tetap mempunyai rencana untuk melakukan dosa lagi. Ya, kalau itu Tuhan tidak bisa dipermainkan. Misalnya dia mencuri. Lalu di hari Minggu dia minta ampun dosa, tapi dia tahu bahwa hari Selasa dia mau mencuri lagi, hari Rabu dia mau mencuri lagi. Hal seperti itu Tuhan tidak bisa mentolerir hal seperti itu, sehingga Tuhan tidak akan mengampuni. Ya, tetapi pada waktu seorang mencuri, dia menyesal sungguh-sungguh. Dia datang minta ampun sungguh-sungguh, saya berjuang untuk tidak mencuri. Besok dia jatuh lagi. Lalu dia mengampuni lagi, dia jatuh lagi. Ya, sepanjang dia betul-betul memang mau meninggalkan dosa itu, maka Tuhan memang tetap mengampuni dia. Tetapi Tuhan tidak bisa berkompromi dengan orang yang sengaja mempermainkan pengampunannya untuk menjadi kesempatan berbuat dosa. Nah, itu yang tidak diampuni. Tapi kalau kita sungguh-sungguh tidak ada niat mempermainkan Tuhan, ada keinginan betul-betul untuk melepaskan diri dan bertobat, tapi toh jatuh lagi, maka pengampunan Tuhan akan tetap berlaku bagi orang itu. Kemudian selamat malam buat pemilik 085739 sekian. Ini mau bertanya seperti yang Bapak pernah jelaskan beberapa minggu lalu, kalau iblis itu tidak akan biarkan kita untuk hidup aman-aman saja dalam Tuhan, karena kita sebelumnya adalah anak-anak setan yang diadopsi oleh Tuhan. Namun yang jadi pertanyaannya, apakah itu benar? Sedangkan dalam Alkitab tertulis bahwa kita adalah ciptaan Tuhan dan adalah anak-anak Tuhan. Sekarang istilah kita tuh anak Tuhan itu harus dilihat dari macam-macam konteks. Nah, kalau kita lihat macam-macam konteks, misalnya dari konteks
Jadi waktu kita disebut sebagai anak, itu kan dia sebagai Bapa kita. Allah sebagai Bapa kita, maka kita harus melihat atau menyoroti pengertian Bapa. Dia sebagai Bapa dan kita sebagai anak itu dari sisi atau konteks yang berbeda. Nah, saya akan misalnya menjelaskan beberapa konsep ya tentang itu kebapaan Allah, atau juga pada saat kita menjelaskan konsep kebapaan Allah atau fatherhood of God, maka kita juga mendapatkan konsep keanakan kita. Nah, jadi kalau Allah disebut sebagai Bapa, maka dia bisa adalah Bapa bagi Yesus. Maka dia Yesus disebut sebagai anak tunggal Bapa. Seperti di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat 18. Ya, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Nah, juga Yesus juga disebut sebagai anak tunggal Allah. Dia memanggil Bapa, ya Bapakku. Jadi Yesus adalah Allah adalah Bapa, Yesus adalah anak. Tapi juga itu konteks pertama, Allah disebut sebagai Bapa. Konteks kedua adalah bahwa dia adalah Bapa bagi semua ciptaan. Jadi semua ciptaan, dia Bapa dari semua ciptaan. Nah, karena itu dalam Kisah 17 ayat 28-29 dikatakan, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan pujangga-pujangamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah. Lalu ayat 29, karena kita berasal dari keturunan Allah. Nah, jadi kita ini adalah anak-anak. Kita dari keturunan Allah, berarti kita ini adalah anak. Semua ciptaan adalah anak Allah. Ya. Maka tidak peduli orang agama apa saja, tidak peduli orang itu kafir bagaimanapun juga, dia adalah anak Allah. Tapi dalam konteks penciptaan, ya, di mana Bapa menjadi pencipta dan semua ciptaan itu menjadi anak. Itu konteks kedua. Konteks ketiga adalah Allah itu adalah Bapa bagi bangsa Israel. Jadi Israel itu adalah anaknya. Bukan Israel, ya bukan anak. Dalam Maliaki 2 ayat 10 dikatakan, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Jadi di sini itu kelihatannya dalam konteks Israel. Maka dalam Paulus dalam Roma 9 ayat 4 berkata, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak. Maksudnya mereka bangsa pilihan. Berarti dari situ, dari konteks ketiga ini, yang anak cuma Israel, kita bukan anak. Karena kita itu bukan orang Israel. Dari konteks kedua tadi, pertama ya, Yesus ya. Kalau bukan Yesus, bukan anak. Ya. Tetapi dari konteks kedua, semua ciptaan. Artinya semua ciptaan adalah anak Allah. Konteks ketiga adalah Israel. Artinya yang Israel, yang anak Allah. Yang bukan Israel, bukan anak Allah. Nah, lalu konteks yang keempat itu adalah umat tebusan. Yang beriman, yang percaya, yang disebut sebagai anak. Dan karena itu maka kita disebut anak Allah. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Dan Galatia 4 ayat 5. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Nah, jadi kalau dalam konteks yang keempat, konteks umat tebusan, maka hanya yang percaya Yesus yang disebut sebagai anak Allah. Yang tidak percaya Yesus itu bukan anak Allah. Lalu anak siapa? Nah, ini yang saya bahas pada minggu lain. Lalu itu adalah anak iblis dalam konteks yang keempat. Ya, jadi kalau saudara menyebut kita semua ini kan ciptaan Allah, ya itu konteks kedua. Kalau dalam konteks kedua, konteks penciptaan, kita semua tanpa pandang bulu orang kafir sekalipun dia adalah anak Allah dalam konteks ciptaan. Tapi dalam konteks umat tebusan, hanya orang yang percaya kepada Yesus yang adalah anak Allah, yang tidak percaya kepada Yesus bukan anak Allah, tapi anak iblis. Ya. Next, selamat malam Bapak Pendeta. Menurut Bapak Pendeta, bagaimana menerima Yesus secara sungguh-sungguh? Dan menurut Bapak Pendeta, Kristen KTP itu seperti apa? Bagaimana menerima Yesus sungguh-sungguh? Tadi kan saya sudah jelaskan ya. Tadi saya sudah jelaskan kepada saudara konsep saya harus mengakui bahwa saya orang berdosa, tanpa dosa saya pasti akan membawa saya ke neraka. Lalu saya tidak mungkin menebus dosa saya, atau saya tidak mungkin menyelamatkan diri saya dengan
perbuatan baik saya dan sebagainya. Ya, nah jadi itu pengertian. Lalu Yesus mati menebus dosa. Yesus mati menebus dosa saya, menebus dosa saya semua. Lalu saya harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti sudah saya jelaskan tadi, apa pengertian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saya kira itu sudah saya jelaskan. Lalu soal Kristen KTP, yang dimaksudkan dengan Kristen KTP, memang istilah Kristen KTP sendiri itu tidak ada di dalam kitab suci ya, tapi itu hanya istilah untuk menggambarkan orang yang secara lahiriah adalah Kristen tapi sesungguhnya dia bukan Kristen. Sehingga dari sudut pandang itu, pengertian itu, kita bisa menganggap misalnya seperti Yudas Iskariot, dia adalah Kristen KTP. Kristen itu pengikut Kristus, tapi dia mengikut Kristus, tapi pada saat bersamaan dia tidak percaya kepada Yesus. Yesus tadi sudah saya kutipkan ayatnya bahwa aku memilih kamu yang 12, salah seorang adalah iblis. Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya. Dia murid Yesus, tapi dia tidak percaya. Dia Kristen, pengikut Kristus, tapi dia tidak percaya. Itulah yang kita sebut sebagai Kristen KTP. Nah, persoalannya adalah kita juga melihat di Alkitab juga ada perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Itu mirip sekali antara lalang dan gandum itu. Nah, tetapi ternyata kita kira dia itu adalah gandum, tahu-tahu dia lalang. Nah, juga kita melihat juga bahwa di dalam gereja misalnya ada orang seperti Ananias dan Safira. Nah, jadi jelas bahwa itu adalah yang disebut sebagai gambaran orang Kristen KTP. Nah, karena itu maka kita ini kan kebanyakan kita ini lahir dalam keluarga Kristen. Karena kita lahir dalam keluarga Kristen, lalu kita pada waktu kecil sudah dibaptis, lalu kita sudah ke gereja, nah lalu kita menganggap atau mengira bahwa kita sudah Kristen sungguh-sungguh. Tidak. Saudara tetap menjadi Kristen KTP sampai saudara memutuskan atau mengambil keputusan di dalam diri saudara untuk menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu baru saudara jadi Kristen sejati. Tapi kalau saudara sekian lama menjadi agama Kristen, sekian lama saudara pergi ke gereja, sekian lama saudara jadi majelis, bahkan jadi pendeta, sekian lama saudara terlibat aktif dalam semua kegiatan-kegiatan rohani, tapi kalau belum pernah ada satu waktu dalam hidup saudara untuk saudara terima Yesus, saya mengakui dan menerima Yesus engkau sebagai Juru Selamat pribadi saya dan Tuhan pribadi saudara, maka saudara masih orang Kristen KTP sampai sekarang. Dan kalau saudara mati, seperti saya bilang, saudara akan segera atau langsung masuk neraka. Karena itulah, maka saya terus berseru kepada saudara, percayalah dan terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Selamat malam buat Dani di Penfui. Ini katanya pernah mendengar bahwa apabila orang-orang Yahudi yang berada di luar Israel berkumpul kembali ke Israel, maka kedatangan Tuhan Yesus yang kedua akan terjadi. Ini mohon tanggapan Bapak Pendeta dari pernyataan ini. Saya kira omongan seperti itu tidak ada dasar ya. Tidak ada dasar kitab sucinya untuk itu ya. Kita lihat juga bahwa memang sejak tahun 70 Masehi ketika Israel dihancurkan oleh Romawi, mereka tersebar kok. Mereka tersebar ke mana-mana ke seluruh dunia ya. Lalu mereka akhirnya karena mengalami penyiksaan begitu besar, begitu hebat di seluruh dunia, lalu Theodor Herzl itu membuat satu gerakan Zionis ya. Lalu Zionis itu mempunyai mimpi untuk bisa menjadi negara sendiri lagi. Pada akhirnya dengan lobby ke PBB mereka berhasil mendirikan negara baru mereka, Israel modern, pada Mei 1948. Nah, tapi itu pun ternyata tidak semua orang kembali kok ya. Kalau kita melihat pada masa lampau ketika mereka 10 suku hilang di pembuangan di Asyur. Tapi setelah itu dari 10 suku. Tapi juga masih tertinggal suku Yehuda, suku Benyamin, dan juga suku Lewi. Tapi itu pun pada waktu mereka kembali dari pembuangan di Babel, ada banyak juga orang yang sudah tidak pulang lagi. Ya, tidak pulang lagi. Demikian juga terjadi pada waktu mereka merdeka 1948, orang Yahudi sudah tersebar ke seluruh dunia. Dan ternyata mereka yang pulang pun tidak semua. Ada begitu banyak orang Yahudi yang sudah menjadi warga negara lain. Ada orang Yahudi Amerika, orang Yahudi di Rusia, orang Yahudi di Polandia, orang Yahudi di Jerman, orang Yahudi Indonesia, dan macam-macam. Dan bagi saya itu sukar untuk mengatakan mereka pulang, karena mereka sudah kawin campur dengan begitu banyak bangsa. Sehingga bagi saya sekarang tidak ada orang Israel yang sungguh-sungguh rasnya murni Israel, tidak ada. Dengan pembuangan mereka, 3 kali pembuangan di Asyur, di Babel, dan juga setelah tahun 70, maka mereka sudah kawin-mawin dengan segala bangsa. Sehingga
yang disebut orang Yahudi itu yang mana, orang Israel asli itu yang mana, dan yang akan kembali itu yang mana, itu tidak jelas. Ya, jadi saya kira juga tidak ada dasar kitab suci bahwa kalau mereka kembali ke daerah mereka lalu Tuhan Yesus datang kembali. Saya kira tidak. Ya. Oke, ini meminta penjelasan dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 24. Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata padamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan padamu. Ya, jadi maksudnya yang saudara persoalkan apa? Ya, jadi kalau bagi semua yang mau menanyakan ayat, saudara jangan hanya minta saya jelaskan. Kalau jelaskan ayat itu, maka memang akan jadi panjang. Karena kalau saya bahas satu ayat, eksposisi satu ayat saja bisa panjang sekali. Nah, karena itu maka begitu saudara mau tanya satu ayat, saudara mesti tanya yang dipersoalkan di situ ayat itu apa. Ya, tapi kalau di sini saya kira hanya apa saja yang kamu minta doakan, percayalah kamu telah menerimanya. Memang ini kan memang menekankan iman, tapi harus diperhatikan bahwa salah satu prinsip dalam menafsir Alkitab adalah kita tidak bisa menafsirkan satu ayat tanpa melihat ayat-ayat yang lain. Nah, kalau kita melihat di sini kelihatannya kalau kita minta apa saja kita percaya pasti kita dapat, ya. Nah, tapi kalau kita membandingkan dengan ayat-ayat yang lain adalah bahwa misalnya di Matius pasal yang ke-7 itu disuruh bahwa Bapa itu pasti akan memberikan yang baik bagi kita, ya. Jadi tentu saja kita boleh minta apa saja dengan beriman bahwa Tuhan pasti akan memberikannya, tapi dengan syarat bahwa permintaan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita mau minta bagaimanapun juga, sekuat apapun, setekun apapun, sepercaya apapun, tapi itu tidak memungkinkan untuk dijawab. Ya, kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dia akan meminta yang baik. Nah, karena itu maka di ayat sebelumnya dia bilang, tidak ada orang yang bapak di dunia ini yang kalau anaknya minta roti dia kasih batu, anaknya minta ikan dia kasih ular, anaknya minta telur dia kasih kalajengking. Tidak bisa. Kalau bapak dunia saja bisa memberikan yang baik. Kadang-kadang anak itu karena cupet matanya, pengertiannya tidak bagus, dia maunya telur, tapi yang dia minta adalah kalajengking. Dia maunya ikan, tapi yang dia minta itu adalah ular. Dia maunya roti, tapi yang dia minta adalah batu. Nah, tapi bapak yang bijaksana, biarpun anaknya minta ular, dia tidak boleh kasih ular dong. Dia kasih yang ikan. Minta batu, dia tidak mungkin kasih batu. Dia kasih roti. Minta kalajengking, dia pasti kasih yang telur. Nah, kalau bapak dunia saja bisa memberikan yang baik kepada anaknya, apalagi bapak surgawi kita, dia pasti memberikan yang baik. Jadi, di dalam Markus 11 itu menekankan iman maksudnya. Tetapi iman itu harus seturut juga dengan kehendak Allah. Tidak mungkin satu permintaan yang melawan kehendak Allah pasti Allah jawab. Sekalipun walaupun orangnya itu beriman macam apapun juga tidak mungkin dijawab kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Selanjutnya dari Rini, Shalom Bapak Pendeta, mau bertanya benar atau salahkah sikap fanatik terhadap agama atau kepercayaan kita sebagai orang Kristen? Kalau sikap fanatik sekarang saudara punya definisi apa tentang arti fanatik itu? Nah, kalau fanatik itu dalam pengertian, kalau fanatik itu dalam pengertian percaya secara teguh, maka oke. Tapi kalau fanatik itu melibatkan suatu kepercayaan yang tanpa pengertian, nah, menurut saya salah. Kalau misalnya saya mengerti kepercayaan saya sungguh-sungguh, saya tahu kebenarannya dan saya pegang teguh. Misalnya, saya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, satu-satunya jalan ke surga. Saya tidak kompromi dengan kepercayaan apapun. Saya dianggap fanatik, oke, saya tidak ada masalah. Memang, saya justru percaya demikian. Dan itu dianggap fanatik, oke. Saya fanatik dengan kepercayaan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tidak percaya ajaran yang lain, percaya Yesus satu-satunya jalan ke surga, dan saya siap mempertanggungjawabkan kepercayaan saya itu. Maka itu fanatik yang benar. Tapi yang fanatik buta itu yang jadi masalah, ya kan?
sudah ditunjukkan salahnya, mau salah mau benar saya tetap percaya. Itu tidak benar. Itu fanatik yang salah. Saya percaya Yesus satu-satunya jalan, tapi saya mampu mempertanggungjawabkannya dari sisi kitab suci. Tapi ada orang yang mempunyai satu kepercayaan, sudah ditunjukkan salahnya seperti ini, tapi tetap saja tidak mempunyai jawaban, tapi tetap percaya. Ya, saya misalnya, contohnya ya, di dalam aliran Kristen itu ada kepercayaan teologi misalnya Calvinis dan Arminian. Nah, ada orang yang berpegang pada pandangan Arminian, lalu sudah misalnya adu argumentasi atau berdebat, lalu semua dasar yang dia berikan itu hancur. Nah, tetapi sudah dasar yang dia berikan hancur, dia sudah tidak punya argumentasi apa-apa lagi, ya. Tetapi tetap berpegang keras kepada pokoknya apapun terjadi saya Arminian atau saya Calvinis. Kalau sudah runtuh semua, tapi tetap berpegang, itu namanya fanatik yang buta. Ya, tapi kalau kita memang mampu mempertanggungjawabkan dan kita percaya itu fanatik yang baik. Jadi bagi saya tergantung pemahaman kita tentang fanatik itu dulu. Saya dulu seorang Arminian, tapi saya lalu berdebat dengan pendeta Budi Asari. Waktu saya berdebat dengan dia seorang Calvinis, lalu kita mengadu begitu banyak argumentasi, ayat dan sebagainya. Anehnya adalah dia menggugurkan semua argumentasi saya tidak bisa menggugurkan argumentasi dia. Nah, semua ayat yang saya ajukan dia jawab. Begitu dia mengajukan ayat, saya tidak mampu jawab. Nah, kalau begitu, bagaimana? Akhirnya kalau begitu saya tahu, oh kalau begitu apa yang saya pegang ini belum benar. Ada yang lebih benar dari itu. Akhirnya saya mempelajari Calvinis, lalu akhirnya berpegang kepada pengajaran Calvinis. Nah, artinya saya tidak fanatik terhadap itu. Tapi ada rekan yang bicara dengan saya, sudah saya tunjukkan ayat semua dan ayat-ayat dia sudah runtuh semua, tapi dia bilang apa boleh buat, apa yang terjadi saya tetap Arminian. Nah, itu fanatik buta, ya. Jadi fanatik buta itu fanatik tanpa dasar, tanpa pengertian. Tapi kalau punya dasar, punya pengertian dan berpegang teguh, itu fanatik yang baik, ya. Selanjutnya, selamat malam Bapak Pendeta. Apakah persepuluhan seharusnya kita harus bawa ke gereja seperti yang ada dalam Alkitab, atau kita bisa juga kasih kepada saudara kita yang membutuhkan? Menurut saya, persembahan persepuluhan itu memang tidak boleh diberikan kepada yang selain gereja, ya. Persepuluhan harus diberikan kepada gereja. Kalau kita melihat di dalam dasar-dasar kitab suci, ya, selalu persembahan persepuluhan diberikan kepada gereja, tidak ke tempat yang lain. Di dalam Ulangan pasal 12, 5 dan 6 dikatakan di sana, tempat yang akan dipilih Tuhan dari segala sukumu, kediamannya untuk menegakkannya di sana, ke tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah kamu pergi. Kesanalah, ayat 6, kesanalah kamu harus bawa persembahan persepuluhanmu, ke sana. Di dalam Nehemia pasal yang ke-13 ayat yang ke-12, maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan dari gandum, anggur dan minyak ke perbendaharaan. Itu sudah pasti rumah Tuhan. Juga 1 Tawarik 31 ayat 11-12. Ya, itu juga membicarakan di sana. Karena itu maka persembahan persepuluhan memang harus diberikan kepada gereja. Nah, kalau saudara tanya, bolehkah diberikan kepada yang lain? Tidak boleh. Karena apa? Karena persembahan persepuluhan itu adalah tanggung jawab orang Kristen kepada gereja. Sama seperti dalam Perjanjian Lama. Persembahan persepuluhan diberikan ke rumah Tuhan. Supaya apa? Supaya membiayai semua operasional rumah Tuhan dan juga imam-imam Lewi yang memang mereka adalah full timer yang melayani di Bait Allah. Mereka tidak dapat tanah untuk diolah dan mereka hidup dari persembahan persepuluhan itu. Nah, kalau orang Israel tidak memberikan persembahan persepuluhan ke sana, lalu dari mana orang-orang Lewi hidup untuk melakukan pelayanan? Nah, karena itu maka demikian juga dalam Perjanjian Baru persembahan persepuluhan harus diberikan pada gereja. Nah, kalau ada persembahan untuk non-gereja, ya lembaga-lembaga seperti persekutuan doa atau juga sekolah teologia, lembaga misi, itu semua disebut sebagai parachurch, atau kelompok-kelompok pendamping gereja, orang miskin, janda, yatim piatu, korban bencana, maka saudara tidak boleh pakai persembahan persepuluhan. Saudara harus pakai dari, kan saudara punya gaji 100%, 10%-nya untuk gereja, masih ada 90% pada saudara kan. Nah, kalau saudara mau bantu orang miskin, maka pakailah 90% yang masih ada pada saudara, tapi 10% harus ke gereja. Nah,
Sekalipun 90%, 10% itu harus ke gereja, tapi tidak harus ke gereja saudara sendiri. Saudara boleh pilih gereja yang lain sepanjang gereja itu adalah gereja yang benar. Nah, mungkin misalnya saudara tinggal di kota dan gereja saudara itu sudah mewah dan kadang-kadang terlalu banyak duit, tapi saudara tahu di gereja di kampung sangat miskin. Nah, saudara tahu itu, saudara tahu, gereja di kampung itu gereja benar, tapi mereka miskin, kekurangan duit dan lain sebagainya. Pendeta hanya makan labu saja, ya. Nah, lalu saudara pikir, daripada persembahan saya diberikan sini, diberikan sana. Tidak ada masalah, sepanjang itu adalah gereja. Tidak harus gereja saudara sendiri, tapi yang penting adalah gereja. Bisa juga dibuat untuk diberikan kepada satu kelompok persekutuan doa. Biarpun itu persekutuan doa, tapi mereka punya rencana untuk membangun gereja. Kalau memang itu, diperbolehkan. Ya. Tapi kalau memang kelompok itu tidak punya rencana untuk membangun gereja, maka persembahan persekutuan jangan diberikan ke sana. Kalau mau menyumbang, pakai dari 90% yang masih ada. Ya. Selanjutnya, selamat malam Bapak Pendeta. Dengan Dorus, dalam Kejadian 3 pasal 22 dikatakan bahwa Adam dan Hawa telah menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Pertanyaannya, apakah sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tahu tentang yang baik dan yang jahat? Kalau itu Kejadian 3 ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Nah, apakah sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa mereka tidak tahu baik yang jahat? Ya, kalau kita melihat dari ayat ini, memang ya mereka punya pengetahuan, tapi pengetahuan yang baik, dan karena itulah maka mereka hidup dengan tenang dengan Allah. Tapi begitu dosa ada, maka mereka lalu muncul pengetahuan yang jahat. Dan karena pengetahuan yang jahat inilah, maka kita bisa lihat akhirnya manusia itu berkembang menjadi apa yang nanti disebut sebagai total depravity, karena mereka lalu akhirnya dengan pengetahuan akan kejahatan dikembangkan, sehingga manusia lalu akhirnya mencapai puncak kejahatannya yang ada di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Dikatakan di sana manusia itu begitu bejat sampai Tuhan Allah dikatakan sebagai, atau Tuhan Allah disebut sebagai menyesal karena dia telah menciptakan manusia. Jadi memang bahwa sebelum diciptakan mereka mengetahui hal yang baik, dan itu sesuatu yang baik. Tapi begitu jahat mereka mengetahui juga dengan yang jahat, pengetahuan yang jahat, maka atau pengetahuan yang tidak baik, lalu akhirnya itu berkembang lalu menjadi kejahatan yang lebih hebat lagi. Ya. Kemudian dari 08587 sekian. Shalom Bapak Pendeta, bagaimana pendapat Bapak tentang bersabar dalam pengharapan dan apa yang bisa saya lakukan? Bersabar dalam pengharapan. Pengharapan, kita mempunyai pengharapan. Nah, kalau kita mempunyai pengharapan, Kitab Ibrani mengatakan bahwa pengharapan itu seperti sauh yang kuat yang dilabuhkan ke belakang tabir. Memang dalam konteks itu kelihatannya itu berkaitan dengan pengharapan akan keselamatan. Tetapi di dalam hidup ini saya tidak tahu saudara maksudkan pengharapan macam apa. Tapi tentu saja kita punya banyak pengharapan. Dan pengharapan itu kan sesuatu yang belum ada. Masih jauh di sana. Nah, sekarang apakah pengharapan itu akan terjadi atau tidak? Tergantung pengharapan saudara itu mempunyai dasar firman Tuhan atau tidak. Ya, sekarang misalnya saudara punya pengharapan untuk memiliki, saya juga punya pengharapan, misalnya saya dulu kepengen menjadi seorang arkeolog. Ya, arkeolog yang meneliti dunia kepurbakalaan. Saya punya pengharapan seperti itu, kuat pengharapan saya itu. Tapi pada akhirnya saya langsung melihat bahwa tidak. Kelihatannya rencana Tuhan bukan saya menjadi seorang arkeolog. Nah, jadi pengharapan itu harus punya dasar. Kalau memang ada dasar firman Tuhannya untuk pengharapan itu, maka sudah pasti pengharapan itu pasti tidak akan mengecewakan. Tapi kalau pengharapan itu tidak dijanjikan oleh Tuhan, maka kita boleh bersabar, tapi kita juga harus sadar bahwa tetap ada kemungkinan pengharapan itu tidak menjadi kenyataan. Ya, atau misalnya katakanlah begini, bahwa orang berharap punya anak, banyak pasangan misalnya berharap punya anak. Nah, persoalannya adalah apakah Tuhan memang berjanji bahwa mereka punya anak? Kan tidak.
Jadi silakan berharap dan bersabar dalam pengharapan itu. Tetapi ada kemungkinan bahwa Tuhan memang tidak kasih anak pada mereka sampai mereka mati. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Jadi menurut saya adalah bahwa saudara harus sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, lalu melihat pengharapan saudara itu adalah pengharapan yang mempunyai dasar firman Tuhan atau tidak. Kalau misalnya saudara menderita sekarang, saya menderita, tapi saya percaya bahwa satu hari nanti semua pengharapan penderitaan saya ini akan berakhir dan saya akan berbahagia. Kalau itu pengharapan saudara, itu dijanjikan oleh Tuhan bahwa semua yang berduka cita pasti akan bersuka cita, semua yang menderita pasti akan mendapatkan kemuliaan. Kalau bukan di dunia ini, nanti setelah mati. Kalau itu pengharapannya dijanjikan firman Tuhan, itu pasti terjadi. Maka sabar terus, bertahan terus di dalam pengharapan itu. Ya. Selanjutnya Shalom untuk Rian yang mau bertanya, untuk jadi hidup yang baru menurut Bapak bagaimana? Hidup yang baru itu harus dimulai dari saudara mempunyai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi hidup baru itu harus ada beberapa hal. Pertama, statusnya mesti baru. Ini yang sudah saya singgung tadi. Waktu kita belum percaya, kita ini bukan anak Allah. Kita ini adalah anak-anak iblis. Tapi begitu kita percaya kepada Yesus, kitanya menjadi anak Allah. Maka kita mempunyai status yang baru, yaitu anak-anak Allah. Jadi hidup baru itu dengan percaya kepada Yesus, saudara punya status yang baru. Jadi hidup baru itu harus punya status baru. Kedua, kalau saudara sudah punya status baru, kedua saudara harus mempunyai cara hidup yang baru. Artinya adalah bahwa saudara melepaskan dosa-dosa. Dulunya saudara misalnya suka maki-maki, sekarang saudara menjadi berhenti memaki, malah memberkati, sehingga hidup saudara menjadi baru, yaitu cara perilaku saudara menjadi baru. Dulunya saudara memberontak terhadap orang tua, tapi setelah saudara terima Yesus, saudara lalu akhirnya menjadi orang yang menghormat dan taat pada orang tua. Cara hidup saudara menjadi baru. Dulunya saudara suka dendam sama orang, tapi sekarang saudara suka mengampuni orang. Maka cara hidup saudara menjadi baru. Maka di sini yang kedua adalah cara hidup mesti baru. Pertama, statusnya baru. Kedua, cara hidupnya baru. Ketiga adalah orientasi atau tujuan hidupnya menjadi baru. Ini yang Paulus bicarakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Ya, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Berarti orientasi hidup saya atau tujuan hidup saya itu sudah baru, bahwa saya harus melakukan sesuatu untuk kemuliaan Allah. Kalau saya bekerja di sini, apakah itu memuliakan Allah atau tidak? Kalau saya pacaran dengan dia, itu memuliakan Allah atau tidak? Kalau saya melakukan ini, melakukan itu, saya ambil langkah ini, ambil langkah itu, apakah itu memuliakan Allah atau tidak? Nah, maka di situ orang itu selalu berpikir apa yang dia buatnya itu mempermuliakan nama Tuhan atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa orientasi hidupnya sudah baru. Jikalau dulu dia melakukan segala sesuatu yang dia pikir yang penting dia senang, dia pikir yang penting enak dia lakukan, tapi sekarang tidak lagi. Dia mesti pikir Tuhan dimuliakan atau tidak. Jadi di sini hidup baru itu saya bisa gambarkan, pertama, statusnya mesti baru, yaitu dia mesti jadi anak Allah, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, dia mesti mempunyai cara hidup yang baru, yaitu membuang dosa-dosa dan mempunyai perilaku yang baru. Ketiga adalah dia harus mempunyai orientasi hidup atau tujuan hidup yang baru, yaitu untuk mempermuliakan Tuhan. Kalau saudara punya tiga itu, saudara disebut memiliki hidup yang baru. Ya. Selanjutnya, selamat malam Bapak Pendeta. Ini pernah mendengar satu kesaksian di mana orang ini pernah koma selama 3 hari, dan setelah ia sadar, ia bersaksi bahwa selama dia koma, Tuhan memperlihatkan surga, dan surga itu memiliki 12 pintu. Pertanyaannya, bagaimana menurut Bapak tentang kesaksian ini? Apakah pintu surga ada 12? Memang ya, orang bisa saja memiliki pengalaman-pengalaman rohani tertentu ya. Mereka bisa punya pengalaman-pengalaman ini, itu dan sebagainya, dibawa ke surga dan neraka. Nah, tetapi bagi saya memang harus diperhatikan atau harus dilihat bahwa apakah kesaksian-kesaksian mereka nanti itu memang sesuai dengan Alkitab atau tidak. Ya, Alkitab atau tidak.
Nah, misalnya kalau orang berkunjung ke neraka, kadang-kadang menganggap bahwa mereka sudah lihat setan di sana, atau mereka sudah melihat setan yang menyiksa orang-orang benar di sana. Nah, kalau itu memang jelas salah, karena setan sekarang ini belum di neraka, dan kalau setan masuk neraka, maka setan tidak menyiksa orang benar, orang berdosa, tetapi sebaliknya mereka akan disiksa. Nah, kalau kita misalnya bicara soal surga, maka dia bilang bahwa surga itu ada 12 pintu. Sebenarnya kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu memang ada banyak kata 12 di sana ya. Misalnya di dalam Wahyu 21 ayat 12. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Ya, lalu juga Wahyu 21 ayat yang saya baca saja ya, Wahyu 21 mulai ayat yang ke-12. Ayat 11 ya. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Ayat 13. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, sebelah selatan 3 pintu gerbang, di sebelah barat 3 pintu gerbang. Jadi 3 semua kali 4 12. Ayat 15. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, di atasnya tertulis nama 12 ke-12 anak rasul anak domba itu, dan seterusnya ya. Jadi memang di sini ada sebutan, ada gambaran tentang surga yang 12 pintu gerbang. Sehingga kalau memang dilihat seperti itu memang benar ya, memang benar. Nah, jadi sekali lagi saya bilang bahwa kalau orang mendapatkan penglihatan apapun, kita selalu mengecek dengan firman Tuhan apa yang dikatakan itu benar atau tidak. Tapi saya tidak menganggap itu wahyu baru, karena itu sudah ada dalam kitab Wahyu. Nah, tapi itu pun tidak berarti secara hurufiah. Itu mungkin mempunyai makna yang simbolik, mengingat sifat kitab Wahyu itu bersifat simbolik. Lalu selamat malam buat pemilik 08 5253 sekian. Selamat malam Bapak Pendeta, apakah Taman Firdaus itu sama seperti surga atau tidak? Saya menganggap Firdaus itu sama dengan surga, karena seperti saya singgung tadi ya, Firdaus itu dari bahasa Yunani paradeisos. Dari kata paradeisos inilah lalu menurunkan kata paradise. Kata paradise yang ini diartikan surga. Ya, diartikan surga. Lalu kalau kita juga melihat pada waktu Yesus ngomong sama penjahat itu yang di sampingnya yang percaya, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Berarti penjahat itu akan masuk Firdaus sama-sama dengan Yesus. Berarti Yesus di Firdaus. Tetapi setelah Yesus mau mati, setelah itu dia bilang bahwa ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Berarti sementara tubuh Yesus ada di kuburan, rohnya ini ada di tangan Bapa. Tangan Bapa itu di mana? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku, ya Bapa di surga. Kalau Bapa di surga, sedangkan dia dengan penjahat ini bersama di Firdaus, lah bagaimana dia bisa ada di Firdaus sekaligus di surga, kalau Firdaus dan surga itu berbeda? Ini Yesus bukan sebagai Allah yang maha hadir, tapi di sini adalah kita bicara soal roh manusia Yesus. Ya, nah karena itu maka tidak bisa tidak, jikalau memang Yesus pergi ke Bapa di surga pada waktu dia mati, dan dia mesti bersama-sama dengan penjahat itu di Firdaus, maka kita harus simpulkan bahwa Firdaus memang adalah surga. Nah, karena itu saya percaya surga itu adalah Firdaus, atau Firdaus itu adalah surga. Yang saya tidak percaya adalah kalau orang menganggap bahwa Taman Eden itu sama dengan Firdaus. Ya, jadi seperti ada yang mengatakan Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa di Taman Firdaus. Tidak, mereka jatuh di Taman Eden. Dan Taman Eden itu adalah satu lokasi di dunia ini. Dan kalau kita melihat penjelasan
geografis Alkitab soal Taman Eden, maka jelas bahwa seperti ada satu sungai yang mengalir lalu memecah menjadi 4 cabang, ada Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Sungai Pison dan Gihon itu sudah hilang, tapi sekarang Tigris dan Efrat itu masih ada. Nah, sekalipun demikian, kita tidak bisa gampang menebak itu karena air bah sudah pernah menghancurkan semua tatanan dunia. Tapi tetap kita masih bisa menebak bahwa dia ada di wilayah Mesopotamia, sekitar wilayah Irak. Jadi Eden itu ada di bumi ini, tapi Firdaus itu menggambarkan surga. Ya. Dan satu dari SMS lagi, pertanyaan terakhir. Selamat malam Bapak Pendeta. Tentang pernyataan orang yang mengatakan bahwa surga ada di telapak kaki ibu, apakah itu bisa dibenarkan secara alkitabiah? Itu kan peribahasa, surga ada di telapak kaki ibu. Itu kan peribahasa untuk menggambarkan bahwa orang harus menghormati orang tuanya terlebih ibunya. Nah, tetapi itu tidak boleh diartikan bahwa secara hurufiah bahwa betul-betul surga ada di bawah telapak kaki ibu, atau dianggap bahwa dengan menghormati ibu orang lalu masuk surga. Kalau dianggap bahwa dengan menghormati seorang ibu lalu anak menjadi masuk surga, itu lalu menjadi sesat, karena itu berarti selamat karena perbuatan baik. Nah, itu tidak benar. Jadi selamat itu atau surga itu yang kita dapatkan hanya melalui iman dan percaya kepada Yesus Kristus saja, tidak dengan usaha, pekerjaan, amal kebaikan kita, tidak. Ya, jadi kalau sekedar peribahasa itu dimengerti sebagai suatu dorongan atau ajaran supaya anak-anak menghormati orang tua, saya setuju. Tapi kalau dianggap bahwa dengan taat orang tua lalu masuk surga, itu salah. Ya. Atau secara hurufiah surga betul-betul ada di bawah kaki ibu, nah itu jadi repot. Begitu ibunya kakinya kena lumpur, nah surganya jadi kotor. Nah begitu, jadi itu tidak hurufiah ya. Ya. Baik, kawan yang sedang gabung di SMS mungkin atau yang baru mau gabung, kita sudah di akhir acara Revival Voice. Kawan mungkin boleh simpan pertanyaannya, boleh gabung di pekan depan masih dengan Bapak Ezra dari jam 8 sampai jam 10 malam. Dan sebelum kita pamit, Bapak Ezra akan berdoa buat kita. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menolong kami dalam 2 jam ini. Kami berbicara banyak hal seputar firman Tuhan, dan apa yang hamba sampaikan tentang firman-Mu masih jauh dari sempurna, tapi kiranya Tuhan boleh memberikan pengertian yang lebih baik lagi ke dalam pikiran dan hati dari semua pendengar, supaya mereka semakin mengerti kebenaran dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya pada minggu depan kami juga masih mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar firman Tuhan lewat program ini. Tuhan memberkati semua pendengar di tempat masing-masing yang memantau siaran ini. Berilah kerinduan hati supaya mereka semakin mempunyai kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Juga radio ini juga Tuhan memberkati kami yang bertugas di studio, semua penyiar, semua kru radio Suara Kupang. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan pada mereka, supaya mereka bisa bekerja dengan baik dan membawa hal atau pengembangan-pengembangan yang lebih baik lagi untuk radio ini. Semua rencana radio untuk pengembangan ke depan, semua biaya yang mereka perlukan, hal-hal yang mereka butuhkan untuk pengembangan radio ini, Tuhan memberkati, supaya Tuhan sediakan semua keperluan mereka, sehingga radio ini semakin hari semakin besar dan lebih memberkati banyak orang lagi melalui siaran-siarannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.